Saya adalah anak nomor 12 dari satu orang ayah dan ibu. Jadi saya sebagai anak terakhir dan kebetulan ayah saya sebagai pendeta Hindu di desa. Saya lahir di kampung di desa Madangan, jadi Petak di Gianyar. Memang sejak Gunung Agung meletus itu, kehidupan kami di desa memang sangat memprihatinkan, dan di samping itu juga memang pada saat itu di mana-mana itu terjadi musim paceklik ya istilahnya. Jadi memang tidak mencari beras itu agak sulit ya. Apalagi dengan adanya Gunung Agung meletus itu banyak panen yang gagal gitu ya. Nah, kehidupan saya di desa itu ya dari sejak saya meninggalkan bangku sekolah di kelas 3, jadi saya bersama dengan kakak saya itu adalah menjual kelapa. Jadi memanjat kelapa dan seperti itu dijual dipergunakan untuk kopra gitu ya. Nah, pada suatu saat kebetulan saya ada di tengah sawah sedang mengembalakan itik ya. Datang saudara saya dari Amir Sari, dari Jembrana ya, mengajak saya bagaimana kalau kamu tinggal dengan kami di desa Amir Sari, dan kami akan tempatkan saudara di panti asuhan Giri Asih Amir Sari. Ya, kebetulan saya bicara dengan orang tua saya, dengan ibu saya waktu itu, dan beliau tidak keberatan. Akhirnya saya juga mengikut ke sana. Ya, memang tinggal di panti asuhan juga tidak mudah. Ya, memang minggu-minggu pertama jadi bulan pertama itu memang kami rindu untuk bertemu dengan orang tua. Tetapi kami tetap bertahan, dan akhirnya kami sampai juga menyelesaikan pendidikan SMP di panti asuhan itu. Ya, memang pada waktu kami di panti asuhan itu memang kehidupannya juga tidak begitu baik ya, saya anggap. Jadi kami tidak pernah makan nasi dari beras itu ya. Makanannya apa, Pak? Jadi makanannya gaplek gitu. Jadi dari gandum, dari kebetulan ada sponsor dari Amerika yang mengirim gandum ke panti asuhan ya. Ya, karena kami di Bali kan tidak biasa dengan makan gandum gitu ya. Ya, jadi kalau gaplek itu kan ketela yang masih besar-besar itu dimasak ya, itu kita harus makan. Ya, memang kita bersyukur pada waktu itu memang juga ada jalan lain. Kami sering ke hutan cari pisang, cari buah pepaya di sana, sehingga sebagai tambahan kami untuk gizi yang kami harus miliki. Nah, tetapi puji Tuhan kami bisa menyelesaikan pendidikan di SMP di Amir Sari ini. Sudah itu begitu kami selesai pendidikan di SMP, karena kami juga mendapatkan pendidikan dan pelajaran masalah agama Kristen di gereja dan di sekolah minggu, maka kami memutuskan untuk baptis pada waktu kami menyelesaikan pendidikan di SMP. Luar biasa. Jadi Bapak tinggal di panti asuhan berapa tahun waktu itu? Kami tinggal dari sana kelas 3, kelas 6, jadi 3 tahun tambah 3 tahun jadi 6 tahun. Tetapi tidak berhenti dari sana, karena kami setelah di Amir Sari di Jembrana, karena di sana kan tidak ada SMA, maka kami dipindahkan ke SMA di Untal-Untal. Jadi itu masih panti asuhan juga. Jadi ya kami tinggal di Denpasar, ya itu kami di panti asuhan, dan iman kami juga dikuatkan di sana di panti asuhan. Nah, setelah kami menyelesaikan SMA, maka ada pilihan harus kembali ke kampung ataukah ikut ujian beasiswa yang disiapkan oleh Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia, jadi LEPKI. Ya, di samping kami juga mendapatkan bimbingan rohani di panti, kami juga didisiplinkan tentang waktu. Jadi
jam berapa kami harus bangun, jam berapa kami harus belajar, dan jam berapa kami harus tidur. Nah itu diatur setiap hari. Kalau kami di kampung kan mau tidur, mau di mana kan tidak ada yang atur. Tapi kalau di panti asuhan itu diatur. Makanya begitu selesai makan malam harus belajar. Nah jadi sampai jam 10 belajar, sudah itu harus tidur. Pagi-pagi harus bangun dan juga harus pergi ke sekolah. Ya, ke sekolah, setelah dari sekolah kami harus istirahat lagi, tidur. Nah setelah tidur barang 1 jam itu kami tidur, maka dibangunkan untuk kerja. Jadi ada yang tugas kerpe, jadi membantu di dapur, ada yang cari kayu api ke hutan, ada yang juga menyapu dan sebagainya. Itu ditugas kepada kami, sehingga waktu kami itu betul-betul diatur dan dimanfaatkan. Kami kan mengenal di Tuhan Yesus di panti asuhan itu kan sejak kami ada di panti asuhan di sana, sehingga begitu kami menyelesaikan baru akan menyelesaikan sekolah menengah pertama, kami sudah seizin orang tua juga, walaupun orang tua saya masih agama Hindu, tapi orang tua saya membebaskan. Itu adalah hak saudara untuk melakukan. Silakan, sehingga kami dapat izin dan kami dibaptis di Ambersari. Pak Kilas balik sebagai seorang anak yang nomor 12. Dan dari sekian banyak anak ini yang tinggal di panti asuhan hanya Pak? Atau masih ada yang lain? Cuman saya. Dan cuman saya aja yang sekolah. Ya karena saya tinggal di rumah masih sendiri. Jadi saya punya keluarga 12 yang waktu itu masih hidup 7 orang. Jadi ada transmigrasi ke Sulawesi, ada juga mereka itu tinggal di rumah yang lain karena mereka sudah berkeluarga. Jadi kami tinggal sendiri. Ya, jadi kakak atau saudara-saudara saya itu memang tidak mengenyam pendidikan pada waktu itu. Tapi saya kan bersyukur sekali karena memang kebetulan saya diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi belajar, jadi sekolah, dan ini juga kan sebagai rencana Tuhan saya rasa itu juga. Iya, ya kami selama di panti asuhan ya memang harus kerja keras ya. Jadi pada waktu itu memang kan jalan tidak begitu baik, jadi tempat mencari bahan makanan juga tidak ada di tempat itu, sehingga kami bergantian itu harus mengambil beras kira-kira 7 km dari tempat itu, dan juga menggiling jagung kira-kira ada 7 km dari tempat jalan kaki, dan itu juga dengan jalan yang licin. Jadi berlumpur, kalau musim hujan itu kan berlumpur jalannya, dan pikul beras itu kan cukup berat, dan pemimpin saya ada di belakang ya. Jadi seperti kita berapa orang pikul jagung, pikul beras, jadi pemimpin kita ada di belakang. Jadi seperti inilah sedikit kayak kerja paksa gitu ya modalnya ya. Ya, disiplin yang dibahas sampai sekarang itu ya inilah, saya harus tetap bekerja keras dan disiplin dengan waktu. Jadi seperti misalnya harus ke tempat kerja tepat waktu, itu ya memang yang kami alami sekarang ini. Demikian juga bangun dengan tepat waktu. Jadi ke kantor itu memang dalam tepat waktu. Beda kalau sekarang kan sudah sebagai pimpinan, ke kantornya itu bisa sewaktu-waktu karena urusan yang lain juga lebih banyak. Tetapi pada waktu saya bekerja di hotel, waktu saya sebagai dosen, itu memang saya tidak pernah terlambat bekerja. Pada waktu saya di panti asuhan, saya teringat dengan firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 7 itu tetap kami pegang, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, saya sebetulnya pada waktu saya sekolah di Akademi Pariwisata itu saya punya kerja sambilan. Di samping saya
diajak teman untuk menyewakan sepeda motor di Kuta sambil belajar bahasa Inggris. Sudah itu kami jadi tukang foto, ya. Jadi tukang foto. Kalau kan kami kebetulan pemain bola waktu itu di Dalung, ya. Pemain bola. Sudah itu ini banyak yang kenal saya. Ada seorang guru saya itu, ini pakai kodak saya. Kamu apa namanya? Coba cari uang dengan kodak ini. Kodak sudah tua itu ya. Itu saya ini keliling di jalan di Dalung ini. Jadi ya di Dalung ya. Saya kan seorang pemain sepak bola waktu itu. Ya setiap hari raya saya pasti dipanggil suruh foto. Ada yang orang nikah saya dipanggil foto. Kalau hari Galungan saya jalan dah di jalan Dalung itu. Banyak orang, foto. Akhirnya ya. Foto keliling gitu. Ya, foto keliling ya. Jadi dari sana saya mendapatkan tambahan dana karena kebetulan tidak ada dana tambahan dari orang tua. Kalau teman-teman saya yang lain kan biasanya orang tuanya kirim duit. Kalau saya kan ada yang ngirimin uang gitu. Nah dari tambahan itu saya bisa ya paling sedikit untuk jajan lah. Kalau makan dan pakaian itu udah dapat dia selama panti asuhannya. Nah demikian juga pada waktu saya bekerja di Hotel Sanur Beach, sudah itu saya pindah hotel ke Nusa Dua Beach ya, jadi pindah jabatan dan sebagainya. Nah sudah itu saya kerjanya sebagai dosen di BPLP, Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata. Jadi saya mencoba melamar ke sana. Setelah tamat atau sementara masih? Saya masih sekolah. Saya masih sekolah, saya melamar pekerjaan pertama di Sanur Beach. Jadi saya diterima sebagai lifeguard, sebagai tukang kolam ya. Di sana. Ya pokoknya pekerjaan apa saya terima, walaupun saya nggak bisa berenang, yang penting saya nggak bisa. Berapa waktu itu? Waktu itu saya mendapatkan gaji itu adalah 12.500 ya. 12.500 ya, kami cukupkan itu untuk ini. Sudah itu kami pindah di bellboy. Ya karena kebetulan ini apa namanya, saya punya bos itu wanita gitu. Aduh kasihan kamu nih, pindah aja nih ke depan ke front office jadi tukang angkat koper itu ya. Nah dari sana saya melihat kok lumayan juga penghasilannya ya. Jadi setiap harinya ada yang belas kasihan kasih tip dan sampai waktu itu kan ekonomi Indonesia sedang bagus ya itu. Nah karena saya kan biasanya pakai sepeda ya. Saya berpikir waktu itu cicil sepeda motor. Pakai cicil sepeda motor dan cicilannya itu adalah 17.500 ya. Sehingga apa yang saya harus keluarkan tiap bulan itu melebihi dari gaji saya. Ya, tetapi saya percaya Tuhan akan memberikan yang kecukupan untuk saya. Jadi dari hasil tiap hari itu cukup untuk saya, untuk bensin dan sebagainya. Ya, pernah satu hari saya sepeser pun tidak punya uang gitu, habis uangnya, beli minyak nggak bisa gitu. Akhirnya kebetulan teman saya juga bel captain di sebelah rumah saya, nunut deh ke kerja, saya bilang. Jadi saya ikut dia kerja ya. Sudah itu ya pulangnya juga saya ikut dia. Nah pada waktu di hotel karena saya kan bellboy ya. Waktu itu saya teringat sekali, waktu itu tidak punya uang. Sudah itu saya ada telepon dari kamar di Bungalow itu ya, telepon tolong bawakan saya air putih ya, tapi orang Australia ya, air putih gitu ya. Sudah itu saya langsung bawa ke kamarnya. Di sana itu saya dikasih tip 5.000 ya. 5.000 pada waktu itu sudah banyak sekali ya. Pada waktu saya pindah ke BPLP, saya juga mengerjakan jadi sopir bemo. Ya, saya memberanikan diri cicil bemo di Denpasar. Jadi pagi-pagi saya jemput teman-teman yang berangkat ke kampus, ke hotel maksudnya, ke Hotel Nusa Dua Beach. Jadi saya jemput mereka, ada 4 orang, 5 orang yang ikut.
Jadi setiap bulan saya dapatkan uang transport dari mereka. Ya. Kalau sore hari saya di samping saya sebagai dosen, saya juga menjalankan BEMO itu ke jurusan Denpasar Sanur. Jadi itu usaha saya. Jadi saya tidak pandang itu pagi malam kerjanya. Termasuk juga pada waktu saya kerja di hotel di Sanur Beach itu, saya kalau tugas pagi kadang-kadang sore saya tur. Kalau saya dapat tur pagi, saya tukar shift dengan teman. Dari pagi menjadi malam gitu. Karena ini saya punya tamu yang pernah saya tangani itu baik sekali dia. Jadi dari Union Oil dari pabrik minyak gitu yang ada di Kalimantan ya itu ya. Jadi setiap tamunya pasti telepon saya, tolong nih bantu staf saya dan sebagainya. Saya jemput, saya jatuh dan sebagainya. Jadi hampir setiap minggu itu saya punya tamu ya. Cuman kalau kerja di hotel kan bisa tukar shift. Jadi kalau saya pas tugas pagi dengan teman, yuk tolong tugas malam.